Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada sore ini, di mana sekarang jam menunjukkan pukul 15.46, yaitu hari Kamis 13 Maret ya, Tuesday ya. Dan perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, dan di like maupun komen di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat sekarang harga emas tertinggi lagi ya, mau mendekati ya di angka 2947.18 ya, dimana itu terjadinya pada pukul mau 11-an ya, jam 10 lebih ya. Dan low-nya itu ada di 2932.98, itu barusan terjadi pukul 14.48 ya. Dan kita harus memantau ini silver ya, XAG USD ya, dimana high-nya ada pada 33.31, low-nya ada di 32.92 ya, dan bertengger sekarang di 33.05, dan harga emas sekarang ada di 2942.7 ya. Dan lalu kita bisa lihat halaman sebelah kanan, dan kita bisa lihat ini sekarang ya, dimana saya kemarin mengatakan itu harganya akan bolak-balik ya, dan saya sudah mengatakan apabila pada saat CPI keluar ada di sini harganya, kemudian harganya naik, dia pasti akan kembali lagi, mau menunggu ini Bank of Canada itu apakah ada penurunan suku bunga atau tidak. Kalau memang ada penurunan suku bunga, baru dia kembali naik. Dan kalau apabila harganya di sini mereka mengeluarkan CPI-nya itu ke bawah, dia tetap akan balik lagi menunggu data dari Bank of Canada ini apakah akan terjadi pemotongan suku bunga atau tidak. Tapi yang cenderung saya akan mengatakan yang atas, dan itu yang terjadi semalam ya. Oke, jadi tidak ini, itu hanya berupa analisa saya sendiri. Dan lalu ini kemarin juga saya memperkirakan bahwa low-nya itu kemungkinan ada di 2902 sampai dengan 2895, dan itu pun persentasenya kecil sekali, dan low-nya itu ada di 2906 ya semalam ya. Dan high-nya itu kalau memang normatif ya, itu ada di 2928 sampai dengan 2933. Tapi dia manteng di sini 2930 ya. Pertama kali punya high sebelum memecahkannya. Dan saya mengatakan juga pada pukul 19, hati-hati apabila harganya masih di atas 2900, itu harga cenderung naik ya. Jadi jelas semua pada betul semua pada yang kemarin. Dan apabila ini range besar, itu harganya bisa mencapai di 2935 sampai 40, dan itu pun terjadi. Dan low itu 2895 sampai dengan 93, itu kalau range besar, dan itu pun saya sudah mengatakan ini tidak ada ya, kayaknya sulit itu tercapainya. Dan apabila kalau kemarin pukul 19 itu bermain di angka di 2920, itu cenderung naik ya. Tapi dia bermain di 2915 ya, kurang lebih di sana. Tapi udah meyakinkan ini. Tapi jelasnya dia ikutin skenario yang pertama sekali, di mana CPI keluar, angkanya naik, begitu selesai setengah jam kembali lagi ke asal menunggu data dari Bank of Canada.
dan ini adalah purchasing saya, dan itu jelas itu ada. Saya menambah lagi dan itu pun jelas ya. Itu penambahannya itu kan jelas itu pada pukul 16.511 ya. Dan ini kemarin punya berita sore ya, yang dimana diterbitkannya itu ya jam 4.36 ya. Jadi harga emas masih flat ya, menunggu data inflasi Amerika dan tarif dari Trump itu. Lalu ini adalah isinya ya. Kita bisa lihat ini itu harga metalnya itu masalah tarif juga ada terkait juga itu ikut kenaikan ya. Lalu emas sudah naik tahun ini kurang lebih 11%, dan kita akan menunggu data CPI yang akan diterbitkan pukul 12.30 atau 7.30 GMT ya. 7.30 WIB, 12.30 GMT. Lalu ini isi beritanya, tidak ada berita apa-apa. Yang penting itu hanya, dan ini ada juga ya, itu kalau itu kemungkinan itu tahun kemarin Amerika sudah memotong suku bunganya 1% ya. Dan ini kita akan melihat lagi data CPI-nya bagaimana. Lalu geopolitiknya Rusia dan Ukraina ya. Nah, ini pada saat dia punya data CPI, kita bisa lihat ini sekarang jam menunjukkan 29.50 ya, 53, 54, 56. Nah, dia langsung naik tuh ke atas. Nah, itu kan kurang lebih ya setengah jam lagi dia berbalik lagi ke bawah, ke garis yang putih itu. Ya, kita bisa lihat garis putihnya itu 2914 itu. Tapi bukan di 2914, di 2906 itu. Dan ini detik-detiknya tuh pas ya angkanya 19.30. Saya langsung likuidasi semua posisi buy saya. Nah, itu setelah seperti skenario saya, dan pada saat itu saya langsung beli lagi, dia turun ya 2917 ya, pukul 22.13. Udah cukup lah, mau 1 jam itu, dan saya kira sudah nggak mau turun lagi, tapi rupanya dia turun lagi. Akhirnya saya buy lagi kedua kali itu ya. Pukul 20.23 ya. Dan ini pas dia punya data dari Kanada, dia punya mau rencana cut rate jam 20.44 ya. Nah, begitu dia keluar nggak ada indikasinya. Tapi kita lihat di Bitcoin udah mulai pada jalan. Kencang sekali Bitcoinnya. Nah, akhirnya kan muncul Bank of Canada memotong suku bunganya ya. Itu pada pukul 9.54 datanya ini keluar. Dan ini bisa dilihat ini memotong suku bunga 25 basis point ya, 0,25 menjadi 2,75 ya, kalau tidak salah ya. Bisa dibaca itu pelan-pelan itu.
Nah, begitu dia keluar, saya langsung aksi lagi, take profit lagi semua, pukul 22.33 itu. Ya, ini jelas semua, sesuai dengan rencana. Nah, ini saya buy lagi. Saya sell 29.34 kemarin, pukul 23.13. Lalu saya pasang TP-nya di 29.28. Sampai sekarang masih ada itu posisi dan belum dieksekusi. Dan ini saya punya skenario ya, dimana saya ini eksekusi yang ini, lalu saya eksekusi ini di sini ya, dan ini saya masuk sell. Itu jelas semua datanya. Dan pukul 00.14 saya ada sell lagi di 29.38, dan sekarang pun masih gantung. Ya, saya pasang take profitnya di 29.28. Kalau nanti jam 7 nggak ada ya mungkin saya udah keluar. Karena kita harus menunggu data dari PPI. Nanti malam akan dikeluarkan ya. Dan ini data kemarin setelah CPI keluar ya. Analisa mereka itu seperti begini ceritanya. Jadi jangan sampai salah. Ya, itu masalah metal ya, itu membuat Eropa ya juga ada letalitasnya bagaimana. Terus kalau dilihat dari CPI-nya itu pertumbuhan pasti melemah ya, dan kita akan menunggu data PPI nanti malam ya. Dan kelihatannya Amerika akan memotong suku bunganya dimulai pada bulan Juni. Dan ini isinya, dan hanya seputaran begitu aja, masih menunggu data lah. Ya, itu kecil sekali, 0,2. Itu dari kemarin 0,5, dan akselerasinya itu cepat sekali, dan saya rasa masih menunggu lah karena belum kepastiannya. Dan akan kemungkinan juga tahun ini Amerika mau memotong suku bunganya sebesar 1%. Nggak tahu caranya bagaimana. Ini hanya hitung-hitungan dari mereka aja, daripada analis ya. Dan ini data yang keluar semalam ya, itu CPI-nya 0,2, lalu year on year 0,8. Dan saya lihat ini lucu sekali. Dan kita bisa lihat dari bulanannya itu dropnya kenceng sekali. Sedangkan tahunan punya itu hanya 0,1. Jadi kayak sepertinya aneh. Masih belum lah saya pikir. Dan ini posisi saya punya yang ketiga kali, dan ini masih belum dilikuidasi. Ini ketiga kali ya. Itu semuanya saya take profitnya di 29.28. Kalau jam 9 nggak ketemu, mungkin saya keluar itu di 29.28-nya. Langsung aja dilihat dari CPI-nya. Lalu ini ada berita yang siang ya ini ya. Ya, berita siang 12.42 ya, berarti barusan. Itu emas naik ya, karena dia punya tarifnya masih nggak menentu. Lalu inflasinya sudah mereda, itu mendorong emas ya. Dan emas masuk logika 3.000 ya. Dan ini CPI juga itu lebih rendah dari yang diperkirakan, dan kita akan masih menunggu data PPI-nya nanti malam ya.
Itu dia bilang masih logik 3000 next level, dan itu nggak mungkin langsung, mungkin bertahap. Dan menurut analisa saya akan tercapai 3000 apabila Fed sudah memotong suku bunganya. Itu kalau analisa saya. Tapi masih terlalu dini lah sekarang ini, masih inilah. Sekarang ini posisi dari signal ini mengarahkan kita untuk membeli ya. Itu pada jam 12.53 ya. Dan ini adalah dia punya angka-angkanya, resistennya di 2955, 2965, 2975. Dari di sini pun kita sudah bisa melihat ini bertahap lah, 55, 65, 75. Berarti dia nggak bisa langsung naik, itu pelan-pelan, secara pelan-pelan. Dan low-nya itu supportnya di 2928, 2921, lalu 2908. Posisi buy lebih banyak daripada sell ya. Kalau indikasi harganya tadi pagi atau tadi siang ya, sekitar area di 2938 sampai dengan 40. Masih lebih banyak orang condong untuk bisa naik lagi. Dan bagaimana dengan pandangan saya atau pandangan seperti biasanya? Dan ini kemarin juga saya belum geser, mungkin akan digeser ya. Oke, kita akan bikin foto 2 kali ya, seperti biasanya, supaya coretannya nggak penuh ya. Dan kita bisa lihat sekarang pukul 4.05 ya, tanggal 13 hari Kamis ya, di Jakarta 27 derajat ya. Dan menurut perkiraan saya, apabila dia punya range yang besar ya, itu antara di 2953 ya. Saya lihat itu pun sudah tinggi ya, tinggi sekali. Kalaupun mau lewat juga di 58 ya, sekitar di 58. Tapi kan di 56 kan sudah ATH. Ya, kurang lebih di sana itu tidak akan jauh. Ya, dan low-nya itu ya di 29 15 sampai dengan 18. Dan ini saya mengatakan ini dalam arti range yang besar ya. Range yang besar itu kalau saya lihat ini seperti begini polanya. Setelah data PPI keluar, taruh angkanya munculnya di sini. Begitu PPI keluar, dia turun, tak kesana dia turun. Dia punya mentalan yang nggak sampai di harga pertamanya, itu pasti akan ke bawah lagi. Jadi perkiraan saya sih seperti begitu. Ya, lalu bagaimana dengan perjalanan yang normal ya, ataupun fluktuasi yang biasa-biasa aja. Kalaupun ada high-nya itu ada di 2951 aja. Ya, kalaupun high-nya ini sementara boleh dibilang habis ya. Sudah top ya di 2949 ya kalau tidak salah. 47 ya. Itu sepertinya sudah top ini hari ya. Dan untuk low-nya ada di 2918 sampai dengan 21. Kalau lihat dari range yang ini hanya sekali jalan aja. Kalau range kecil begini jalannya. Data CPI anggap pertama PPI-nya begini dia keluar. Anggap di angkanya di sini. Begitu dia muncul, set udah pelan-pelan naik lagi ke atas. Itu
perjalanan yang normal karena jurusannya masih uptrend ya. Karena ini malam juga diperkirakan penutupannya masih di atas di 29.30. Jadi hanya stop 2 kali ya, 2 kali gerakan pelan-pelan naik lagi. Itu analis dari saya itu. Dan mengakhiri perjumpaan hari ini, selamat sore para traders yang sudah menjalani rutinitas kalian semua ya, maupun purchasing Anda ya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan maupun purchasing kalian semua. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan puasa pada hari ini dengan baik dan lancar. Dan mungkin sebentar lagi mau azan ya, 2 jam lagi ya. Sekarang sudah pukul 16 ya, 18 sebentar lagi. Salam cuan dan always profit. Terima kasih dan selamat sore.